Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 141, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo mengangguk, menepuk bahu Vigo Liu dan berkata, "Yah, sangat bagus, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, biarkan istriku memberimu kenaikan gaji." Mendengar ini, Vivian Low mengerutkan kening, ingin menginjak sepatu Aiden Enzo. Ini adalah perusahaan, mengapa Aiden Enzo tidak memperhatikan citranya? Saudara Enzo, jangan khawatir, semua anggota tim keamanan kami sedang menunggu instruksi Saudara Enzo. Ketika Vigo Liu mendengar tentang kenaikan gaji, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan penuh energi. "Kamu bisa berjaga di pintu. Tanpa izinku, tidak ada yang bisa masuk." "Ya, yakinlah, Saudara Enzo," dan berjanji untuk menyelesaikan tugas. Vigo Liu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memberi hormat, kemudian menoleh dan mengikuti anggota tim di sekitarnya berkata, "Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Saudara Enzo? Cepat dan kirim 20 orang untuk memblokir lantai ini sepenuhnya, dan tidak ada yang diizinkan masuk." Ketika anggota tim mendengar ini, dia juga memberi hormat dan lari dengan tergesa-gesa. Berdiri di depan pintu, Aiden Enzo melirik Vivian Low di sampingnya dan bertanya, "Apakah kamu siap?" Vivian Low tidak bersuara, dan Aiden Enzo melihat profil halusnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam situasi yang sangat berbahaya saat itu, Vivian Low sangat berani. Tapi begitu orang tenang dan mengingat kembali kejadian barusan, pasti akan ada bayangan di hati mereka, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa sedikit tidak nyaman. "Pakai, itu akan membuatmu merasa lebih baik saat masuk nanti." Aiden Enzo mengeluarkan topeng dari sakunya dan menyerahkannya kepada Vivian Low. Vivian Low tampak ragu-ragu, dan memandang Aiden Enzo dengan heran, terutama melihat senyumnya. Vivian Low merasa sangat nyaman dan tenang, dan berkata, "Terima kasih. Aku suamimu, untuk apa kamu berterima kasih?" Seperti yang dikatakan Aiden Enzo, dia melepas topengnya, mengangkatnya ke wajah Vivian Low, dan membawanya. Vivian Low hanya berdiri di sana, membiarkan Aiden Enzo memakai topeng untuk dirinya. Vigo Liu di samping melihatnya seolah-olah dia tidak melihatnya, memperhatikan hidung dan jantungnya, dan dengan sengaja memalingkan muka. Setelah Vivian Low mengenakan topeng, Aiden Enzo berkata dengan lembut, "Jika kamu takut, beritahu aku." Vivian Low ragu-ragu, tetapi segera ekspresi tenang muncul di matanya. Aiden Enzo melirik Vivian Low, mengambil tangan kecilnya langsung, dan membawanya ke kamar. Begitu pintu dibuka, bau darah yang menyengat masuk ke lubang hidung. Vivian Low sangat tersedak hingga dia hampir pingsan. Berkat topeng yang diberikan Aiden Enzo sebelumnya, kalau tidak dia pasti muntah di tempat. Meski begitu, Vivian Low mengerutkan kening, wajahnya pucat. "Vigo Liu, kamu sangat bodoh, kamu bahkan tidak membuka jendela." Aiden Enzo berjalan mendekat dan membuka jendela, dan udara segar langsung masuk, menghilangkan bau darah di ruangan itu. Dan pria yang bertarung melawan Aiden Enzo pada awalnya terbaring di tanah berlumuran darah, tidak sadarkan diri. Beilang di sisi lain terbaring rata di tanah, wajahnya pucat, dan tubuhnya sudah dingin. Melihat pemandangan di depannya, Vivian Low mengerutkan kening, pria di depannya yang benar-benar mencekik dirinya mati di laboratorium. Seolah-olah melihat melalui apa yang dipikirkan Vivian Low, Aiden Enzo mencibir dan berkata, "Dalam menghadapi kepentingan besar, kehidupan manusia tidak layak disebut. Itu bisa membuat siapapun gila. Saudara saling bertentangan, ayah dan anak menjadi musuh, hal-hal seperti itu cukup sedikit. Terlebih lagi, tangan hitam di balik layar ini masih memiliki banyak status sosial dan energi. Di mata mereka, membunuh satu sama dengan membunuh dua." Aiden Enzo berkata perlahan, matanya menunjukkan rasa dingin. Tidak peduli apa yang akan dihadapi Vivian Low di masa depan akan ratusan kali lebih kejam dari yang sebelumnya. Karena dia adalah menantu keluarga Enzo di Pulau Tianxin, dia pasti akan menjadi istrinya di masa depan dan memimpin urusan internal keluarga Enzo. Tapi apa yang didengar Vivian Low berbeda,
mungkinkah karena kekuatannya, dia tidak membagikan hasil percobaan kepada siapapun, apakah dia menyebabkan bencana seperti itu? Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu. Kita tidak perlu berkompromi dengan kekuatan musuh. Karena mereka berani melakukan ini, mereka harus bersiap untuk serangan balik. Mata Aiden Enzo cerah, dan pada saat yang sama, ada sedikit kemarahan dalam kata-katanya. Vivian Low mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan pernyataan Aiden Enzo. Baik, kalau begitu serahkan padaku. Kamu hanya menontonnya dari pinggir. Jika kamu merasa tak tertahankan atau tidak nyaman, kamu bisa memikirkannya, Aiden Enzo akhirnya berkata. Aiden Enzo tidak peduli dengan orang yang pingsan di sana, tetapi berjongkok tepat di depan mayat Beilang. Terkadang orang mati adalah orang yang mengatakan kebenaran. Dia langsung mengulurkan tangan dan merobek pakaian penelitian Beilang, dan tak lama kemudian, seluruh tubuh Beilang muncul di depan Aiden Enzo. Kulitnya pucat, dengan beberapa memar, dan dadanya benar-benar roboh, selembut kapas. Vivian Low mengerutkan kening, merasakan keinginan untuk muntah, tapi dia masih bersikeras untuk berdiri di sini. Setelah diperiksa dengan cermat, tidak ada cacat pada tubuh Beilang, kecuali beberapa luka, tidak ada bukti identitas lainnya. Bukankah organisasi pembunuh memiliki tato atau sejenisnya untuk menunjukkan identitas mereka? Aiden Enzo menoleh untuk melihat Vivian Low, dan bertanya, kamu berkata, kamu sendiri yang merekrut staf di ruang penelitian. Lalu apakah kamu mengenali kedua orang ini? Vivian Low melangkah maju untuk melihat lebih dekat, mengangguk dan berkata, ya, memang benar saya merekrut mereka. Kedua orang ini adalah ahli penelitian ilmiah yang relatif kuat di China, dan mereka dipekerjakan dengan gaji tinggi, tetapi mengapa mereka pembunuh? Sebelum merekrut mereka ke perusahaan, saya juga menyelidiki secara khusus, tahu latar belakang mereka, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Aiden Enzo terdiam, menatap dua orang di tanah, dan bertanya, seperti apa mereka biasanya? Dengan siapa mereka berhubungan? Apakah ada catatan masuk dan keluar? Genangan darah, untungnya, jendelanya terbuka dan udara segar masuk, jika tidak, berdiri di ruang ini akan sangat menakutkan. Keduanya biasanya tidak berbicara, dan kepribadian mereka tidak buruk. Mereka berdua adalah peneliti ilmiah. Anda tahu, berurusan dengan orang-orang seperti ini sangat biasa, dan mereka semua fokus pada penelitian. Secara umum, orang yang mereka hubungi hanyalah staf di laboratorium ini harus memiliki catatan akses, dan mereka dapat diperiksa nanti. Vivian Low benar, orang yang mereka hubungi pada hari kerja adalah rekan kerja di laboratorium, dan mereka tidak memiliki kontak dengan orang lain, kolega di perusahaan lokal. Orang-orang ini semua fokus pada penelitian, mereka tertib, dan tidak akan ada masalah. Bahkan catatan masuk dan keluar peneliti tercatat dengan jelas, jadi pada dasarnya tidak mungkin menghubungi orang luar. Aneh, dari sudut pandang hari ini, kedua orang ini adalah pembunuh kelas 1, yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan. Aiden Enzo mengerutkan kening, ini benar-benar tidak normal, bahkan sebelum kamu merekrut mereka. Mereka sudah siap, dan mereka telah bekerja sangat keras untuk berpura-pura selama periode waktu ini. Vivian Low mengangguk, dan dia tidak dapat membantu mengingat adegan di laboratorium barusan. Beilang mencekik lehernya dengan erat, tidak sama sekali. Peneliti ilmiah macam apa, dengan tampilan membunuh, sangat menakutkan. Dengarkan, tidak biasa kedua orang ini berpura-pura begitu lama, apa maksudmu? Vivian Low bertanya dengan curiga. Izinkan saya mengkonfirmasi lagi, apakah Anda yakin telah merekrut mereka secara langsung beberapa waktu lalu? Tidak ada kesalahan. Vivian Low berpikir sejenak, lalu berkata dengan pasti, saya yakin, untuk penelitian obat baru perusahaan dan pengembangan, saya pribadi akan pergi, kecuali untuk penyesuaian individu karyawan, tidak ada perubahan dalam perekrutan, dan tidak pernah ada kejadian tak terduga di laboratorium. Aiden Enzo mengangguk, lalu bertanya, obat anti kanker yang baru-baru saja mencapai hasil. Kamu benar, Vivian Low mengangguk, mencubit dagunya dan berkata, penelitian tentang obat anti kanker ini hanyalah dugaan perusahaan, dan saya tidak berpikir itu akan berhasil dikembangkan, sehingga musuh tidak dapat melihat ke depan. Selain itu, topik penelitian ini hanya pada paruh pertama tahun hasilnya muncul, apakah mereka memiliki peramal di belakang mereka? Tidak mungkin, jangan pikirkan itu, kata Aiden Enzo. Vivian Low bergumam, lalu tiba-tiba menjabat satu jari dan berkata, kalau begitu hanya ada satu kemungkinan, mereka dibayar. Tidak, mereka tidak dibayar. Aiden Enzo langsung memveto itu.
Mengapa? Hanya dengan disuap mereka dapat menjelaskan mengapa mereka membuat insiden berbahaya ini, desak Vivian Low. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, kamu lupa satu hal, mereka bukan orang biasa, tapi pembunuh. Vivian Low tiba-tiba menyadari, mengerutkan kening, mereka adalah pembunuh, bukan orang biasa, apalagi ahli penelitian ilmiah. Aiden Enzo berkata, keterampilan mereka luar biasa, dan mereka tidak akan pernah bisa menjadi peneliti ilmiah yang Anda sebutkan. Saat dia berbicara, dia tidak bisa tidak mengingat kemampuan persembunyian dan pembunuhan Herring yang super, dan belati yang menusuk dalam kegelapan hampir menembus lehernya. Kekuatan semacam ini sama sekali tidak dimiliki oleh peneliti ilmiah biasa. Lalu ada satu penjelasan terakhir yang tersisa. Aiden Enzo berkata dengan ekspresi serius, tampaknya kedua orang ini telah ditukar. Vivian Low tidak mengerti apa maksud Aiden Enzo untuk sementara waktu. Aiden Enzo melirik Vivian Low, mencubit dagunya dan menganalisa. Menurut dugaanku, mereka tidak dibayar sama sekali. Jika mereka tidak dibayar, bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Vivian Low bingung. Itulah yang saya duga, kata Aiden Enzo, kedua orang ini mungkin bukan dua peneliti yang Anda rekrut di awal. Anda dapat membayangkan bahwa setiap orang bekerja di ruang penelitian dan mengenakan mantel penelitian yang berat ini setiap hari. Kebanyakan orang tidak tahu penampilan mereka sama sekali. Vivian Low sedikit mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar, semua gerbang ruang penelitian memerlukan sandi sidik jari, dan tidak mungkin mengubah sidik jari. Benar, hehe, sidik jari sebenarnya sangat mudah disamarkan, tapi kamu tidak mengetahuinya. Aiden Enzo berkata sambil tersenyum, jika seseorang bahkan bisa memalsukan wajahnya, menurutmu apa sidik jari di matanya? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.